Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Movie. Ada film dari Netflix yang berasal dari negara Jepang. Judulnya Love Like the Falling Petals, yang artinya cintaku seperti kelopak yang berguguran. Cerita berlatar di Jepang saat musim semi, di mana saatnya bunga-bunga sakura bermekaran. Ada seorang lelaki di sana yang lagi dipotong rambutnya bernama Haruto, dan yang wanita bernama Misaki. Haruto berniat mengajak kencan Misaki, namun ketika dia menoleh, cuping di kupingnya terkena gunting. Cerita mundur 6 bulan sebelumnya. Haruto yang terbujuk oleh kupon diskon mendatangi salon di mana Misaki bekerja. Ia merupakan pelanggan pertamanya Misaki. Semenjak saat itu, ia datang rutin sebulan sekali dan meminta Misaki untuk menggunting rambutnya. Mereka mulai terlihat akrab, berbicara tentang pekerjaan Haruto yang seorang fotografer. Dan setelah itu terjadilah cuping berdarah. Balik lagi ke masa sekarang di mana Misaki meminta maaf atas kejadian itu. Ia bersedia untuk membayar biaya pengobatan Haruto dan melakukan apa saja. Haruto mengambil kesempatan itu untuk mengajak Misaki berkencan. Ini adalah kakaknya Misaki dan ini adalah calon istrinya. Kakaknya terkenal suka marah-marah. Kakaknya membuka restoran di dalam rumahnya. Misaki kembali bekerja di salon setelah meminta maaf. Ia mulai menemukan uban di rambut depannya. Hari kencan telah tiba. Mereka berdua berjalan di taman. Misaki bercerita jika dulu ia tidak pede karena rambutnya keriting. Kemudian ia dibawa Ayano ke salon dan meluruskan rambutnya. Semenjak saat itu ia bertekad untuk membuat orang lain menjadi cantik. Sehingga ia bercita-cita untuk membuka salon sendiri nantinya. Dan ketika ia bertanya kepada Haruto alasannya menjadi fotografer, Haruto berkata bahwa sebenarnya ia bukan seorang fotografer. Dulu sewaktu lulus SMA, ayahnya memberikan sebuah kamera yang selalu ia bawa kemana-mana. Foto pertamanya adalah Menara Tokyo. Dia kemudian pernah magang di sebuah studio foto, namun ia selalu dibentak dan merasa dirinya tidak berbakat. Semenjak saat itu ia berhenti dari pekerjaannya selama 1 tahun dan dia bekerja serabutan di restoran, security, dan sebagainya. Karena waktu itu dia gugup ditanya Misaki, maka dia bilang pekerjaannya adalah memotret. Misaki yang merasa dibohongi lantas menjadi kesal dan memarahi Haruto yang mudah menyerah. Haruto tersadar dan dia berjanji untuk berubah, untuk mengejar impiannya lagi menjadi seorang fotografer dan menjadi orang yang disukai Misaki. Misaki berbicara kepada Ayano tentang Haruto yang tidak mengabarinya selama sebulan ini. Namun ketika ia sedang menikmati indahnya sakura, Haruto menelpon, meminta maaf dan bilang ia mendapatkan gaji pertama dari studio foto. Meskipun dimarahi, ia tetap bertahan di sana. Ia kemudian mengajak Misaki untuk keluar makan malam. Uban yang tumbuh di rambut Misaki bertambah banyak. Mereka pun akhirnya berkencan kembali. Misaki meminta maaf karena telah meninggalkan bekas luka di kupingnya Haruto. Haruto kemudian memberikan hadiah kepada Misaki berupa tempat gunting. Haruto berharap suatu saat nanti bisa menunjukkan karyanya kepada Misaki dan mereka resmi berpacaran. Orang rumah heboh ketika Misaki pulang ke rumah setelah berkencan. Di tempat kerjanya, Haruto masih suka dimarahi dan dibentak oleh atasannya. Namun temannya memberi semangat. Itu artinya kalau ia diperhatikan bakatnya oleh atasannya. Seiring berjalannya waktu, Misaki dan Haruto sering pergi bersama, layaknya orang berpacaran. Makan, menonton, bahkan berlari saat fajar akan tiba. Misaki kemudian terkena demam. Haruto ingin datang menjenguknya. Dia disambut oleh Ayano, pacar kakaknya. Tapi kakaknya yang pemarah ikut campur. Misaki segera membelanya. Haruto hanya dibiarkan berbicara di depan kamar Misaki. Ada kakaknya yang mengawasi.
Haruto meminta Misaki membuka maskernya dan ingin mengambil fotonya. Tapi Misaki tidak mau karena ia terlihat pucat karena sedang sakit. Tiba-tiba kakaknya datang dan menyuruhnya pulang. Malam harinya seluruh badan Misaki terasa sakit, panasnya mencapai 39 derajat. Ia segera dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang kemungkinan Misaki mengidap penyakit kelainan genetik, sindrom progeria. Sindrom yang dapat mengubah seseorang menjadi tua belasan kali lipat. Ditandai dengan kemunculan uban, kerutan, perubahan kulit, dan katarak, serta membuat tulang dan otot menjadi rapuh. Kakaknya masih tidak mempercayainya. Hasil darah nanti yang akan membuktikannya. Masaki menjadi takut ketika mencari tahu tentang penyakitnya. Masaki sudah rapi dengan kimono yang dipakainya. Ia diajak Haruto untuk melihat kembang api. Ia bilang ia sudah sehat karena demamnya sudah hilang. Karena hujan, acara kembang api dibatalkan. Kemudian Haruto dan Misaki menghabiskan waktunya bermain kembang api dengan anak-anak. Di sana Haruto melamar Misaki. Misaki malah tertawa karena ia baru saja berpacaran 3 bulan dengan Haruto. Namun Haruto menganggap jika Misaki adalah pacar terakhirnya. Di rumah sakit, tangan Misaki mulai mengalami perubahan kulit. Dokter bilang Misaki mengidap sindrom progeria fast forward. Tidak ada metode yang bisa menyembuhkannya. Pihak rumah sakit membantu sebisanya. Umur Misaki diprediksi hanya sekitar 1 tahun. Ia kemudian mengundurkan diri dari salon tempatnya bekerja, mengemas alat-alatnya, dan menangis histeris ketika memandang hadiah yang diberikan oleh Haruto. Haruto yang baru saja pulang terkejut melihat Misaki ada di depan apartemennya. Misaki diajak masuk ke dalam ruangannya yang berantakan. Ia melihat kamera. Misaki kemudian minta diajarkan cara berfoto. Haruto bilang ia akan melamar Misaki kembali setelah menjadi fotografer yang handal, meskipun butuh banyak waktu. Misaki memintanya untuk menunjukkan karyanya kelak. Misaki meminta menginap di rumah Haruto. Malam harinya mereka berdua bermesraan, dan saat pagi tiba, Misaki mengucapkan semoga kita bisa menua bersama. Selamat tinggal. Musim telah berganti. 3 minggu Misaki tidak memberi kabar Haruto. Haruto kemudian datang ke salonnya, tapi mendengar jika Misaki sudah tidak bekerja di sana lagi. Haruto lantas datang ke rumahnya, tapi kakaknya bilang Misaki tidak ada di sini. Haruto kemudian memanggilnya dari bawah, tapi tidak ada jawaban. Esok paginya dia datang kembali menitipkan sebuah amplop untuk Misaki. Kakaknya bilang beri penjelasan atas hubungan mereka agar Haruto mengerti. Amplop itu ternyata berisi hasil foto yang diambil Misaki pada waktu itu dan surat yang berisi jika aku mencemaskanmu. Di tempat kerja Haruto mendapat telepon dari Misaki. Dia bilang dia kembali ke mantan kekasihnya dan bekerja di salon di kota Harajuku. Di sana dia tinggal bersama dengan kekasihnya. Haruto yang tidak percaya lantas mendengar suara lelaki yang mengaku bahwa ia adalah kekasih Misaki. Haruto diminta untuk menjauhi Misaki. Namun Haruto meminta untuk bertemu kembali dengan Misaki, tapi Misaki menolaknya. Haruto yang marah, sedih, menjadi emosional. Ternyata Misaki sedang berada di rumah sakit bersama sang dokter. Wajah Misaki sudah berubah menjadi tua. Ayano juga menemukan rambut Misaki yang sudah mulai rontok. Haruto yang kecewa dengan Misaki lantas pergi minum dengan rekan kerjanya. Kakak Misaki menggendong Misaki untuk berobat dengan metode lain, berharap Misaki bisa sembuh dari penyakitnya. Jalan yang ditempuhnya harus melewati banyak anak tangga. Pengobatan yang dilakukan sudah menghabiskan banyak uang.
Seorang fotografer profesional mulai melirik hasil foto Haruto. Ia merasa tertarik dengan gambar yang diambilnya. Haruto kemudian menemani rekan kerjanya naik gunung bersama. Temannya mendukung Haruto untuk mengambil foto yang bagus yang nanti akan diperlihatkan ke atasannya, karena ia juga mempunyai cita-cita menjadi seorang fotografer. Di sana ia menghapus kontak nama Misaki dari ponselnya. Hari berikutnya kakaknya datang lagi dengan menggendong Misaki. Sesampainya di depan gerbang, ternyata dokter yang praktek di situ adalah palsu. Mereka ditangkap karena membohongi banyak orang. Kakaknya meminta maaf kepada Misaki karena tidak bisa berbuat apa-apa atas penyakitnya. Misaki berterima kasih karena semenjak orang tua mereka meninggal, kakaknya lah yang menjaga dirinya. Keadaan Misaki memburuk. Ia harus dirawat di rumah sakit lagi. Ayano membawakan beberapa vitamin untuknya. Misaki cemburu melihat Ayano tanpa kerutan dan sebentar lagi akan menikah dengan kakaknya. Tapi Ayano bilang pernikahannya diundur. Misaki menyalahkan dirinya karena dirinya lah yang menyebabkan pernikahan mereka diundur. Malam harinya Misaki mengambil ponselnya dan melihat dirinya dalam ponsel tersebut. Misaki diperbolehkan untuk pulang. Ayano yang menjemputnya. Ia kemudian minta dibawa ke suatu tempat di mana Haruto bekerja. Ia hanya bisa memandangnya dari jauh. Misaki mengucapkan terima kasih kepada Ayano. Dia telah menganggapnya sebagai kakak kandungnya. Ia juga meminta Ayano untuk menjaga kakaknya. Musim dingin tiba. Dokter berpesan kepada kakaknya jika Misaki tidak bisa bertahan lebih lama. Kakaknya memberikan hadiah topi berwarna pink dan kaos kaki merah agar Misaki bisa menuliskan keinginannya di situ. Kakaknya kemudian menemukan kertas yang ditulis di dalam kaos kaki tersebut. Juga menemukan secari kertas yang dibuangnya yang bertuliskan jika ia ingin bertemu dengan Haruto. Kakaknya kemudian mendatangi tempat Haruto bekerja, bercerita semua kepadanya tentang Misaki, dan menyerahkan kertas yang ditulisnya. Haruto yang kembali terkenang tak kuasa menahan tangis. Ia kemudian datang dan menemui Misaki dari balik pintu, meminta maaf dan tidak percaya atas penyakitnya. Dia bilang Misaki adalah cinta dalam hidupnya. Misaki hanya bisa bersembunyi di balik selimut. Misaki berkata kepada kakaknya kalau ia takut Haruto akan melihatnya dalam keadaan seperti ini. Tapi ia bahagia karena bisa mendengar suara Haruto lagi. Semenjak saat itu Haruto mulai sering mengunjungi Misaki, bercerita tentang pekerjaannya, apa saja yang dilakukannya, kenangan-kenangan bersama Misaki. Dan semenjak saat itu pula Misaki menjadi lebih bersemangat. Ia mulai berdandan kembali. Haruto bilang meskipun mereka baru berkencan sebentar, tapi mereka bahagia. Mereka saling merindukan satu sama lain. Di lain hari, Haruto memberitahu Misaki kalau bulan depan karya foto ia akan dipajang dalam sebuah pameran. Ia meminta Misaki untuk datang dan melihat foto-fotonya. Hari terakhir pameran telah tiba. Kakaknya memberi semangat untuk Misaki agar tidak menyerah, karena selama ini ia telah merelakan banyak hal. Haruto yang melihat Misaki tidak datang pergi menuju rumah Misaki. Namun sesaat Misaki telah sampai di dalam pameran, ia datang sendirian menguatkan tekadnya dengan berjalan pelan dengan tongkatnya. Ia lalu melihat hasil foto Haruto. Ternyata foto yang dipajangnya adalah semua foto tentang kenangan ia bersama Misaki. Kenangan itu saat ia bertemu pertama kali di salon, saat ia kencan yang pertama kali di taman, saat makan malam berdua, dan saat ia melamar Misaki. Misaki-san, kekkon shite kuremasen ka? Semua fotonya diberi judul hal-hal yang tidak pernah berubah. Haruto datang ke rumah Misaki. Kakaknya yang mendengar kaget jika Haruto tidak bertemu Misaki. Haruto segera kembali ke pameran. Misaki berjalan arah pulang, menyebut nama Haruto, kemudian ia terjatuh.
Tidak lama setelah itu Haruto datang dengan berlari, menghampirinya dan membantu membersihkan topinya. Tapi ia tidak mengenali Misaki yang sudah berubah menjadi tua. Misaki hanya bisa memandangnya, tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih. Pun berlalu, itulah saat terakhirnya Haruto bertemu dengan Misaki. Haruto datang beberapa saat setelah Misaki wafat. Kakaknya memulangkan hadiah yang ia berikan kepada Misaki. Haruto kemudian meminta izin untuk memasuki kamar Misaki. Dia melihat baju yang dipakai Misaki saat makan malam. Kemudian dia menyadari jika topi pink yang waktu itu ia pungut untuk membantu seorang nenek itu adalah Misaki. 僕は気づけなかった。 Haruto tenggelam dalam kesedihannya. Ia memegang gunting dan mengarahkannya ke leher. Namun tiba-tiba Ayano berada di luar pintu, menyerahkan sebuah amplop berwarna pink kepadanya. Di dalam surat, Misaki mengucapkan terima kasih karena berkat dirinya ia menjadi berani untuk keluar melihat dunia. Dia juga memuji jika foto Haruto indah. Di dalam foto ia merasa tetap muda karena ada hal-hal yang tidak pernah berubah. Dia merasa bahagia dengan kehadiran Haruto dalam hidupnya walau hanya sebentar. Aku akan selalu mencintaimu. Pesan terakhirnya, teruslah untuk memotret. Di akhir film kita diperlihatkan Haruto yang tetap bekerja dalam studio foto. Musim semi kembali datang mengingatkan Haruto kembali tentang Misaki. Cintaku seperti kelopak yang berguguran. Sekian Sobat Movie ceritanya. Semoga kita semua disehatkan ya Sobat Movie. Semoga terhibur dengan filmnya. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.